Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, Majelis Jemaat menyambut saudara dalam kasih Kristus. Saudara-saudara yang seiman dalam Kristus Yesus, marilah kita mengucap syukur kepada Allah atas kasih karunia-Nya. Ketahuilah bahwa pada ibadah minggu hari ini, seluruh jemaat Gereja Kristen Protestan di Bali akan membuka masa raya HUT ke-90 dengan tema Menjadi Gereja Pembawa Keadilan dan subtema Diubahkan Kristus untuk bertindak adil. Karena itu, marilah kita berdiri memuji Dia sambil tetap mengingat bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya kepada umat-Nya. Kita menaikkan pujian sebab Tuhan baik. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan yang berkenan hadir bagi kita. Karena itu marilah merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengakui bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Saudara silakan duduk.
Firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 11 yang berbunyi demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita sambut firman ini dengan pujian KJ 252, 1 dan 4. Saudara, mari kita menaikkan doa syukur dan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini diperingati sebagai Hari Reformasi. Perubahan dari praktek kehidupan gereja yang tidak sesuai Alkitab, kemudian melahirkan suatu aliran gereja baru yang disebut dengan Protestan. Kiranya spirit perjuangan dari Martin Luther, Zwingli, dan para tokoh-tokoh reformasi lainnya akan terus menggema setelah kurang lebih 500 tahun. Namun kami juga sadar bahwa gerejamu seringkali gagal di dalam mengemban misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, yang seharusnya menyampaikan shalom dan kasih Allah dimanapun gereja itu ditempatkan. Tetapi seringkali gereja itu tidak mampu menyatakan kasih Allah. Mereka cenderung jalan di tempat untuk hal-hal yang tidak begitu perlu diperdebatkan. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa dan kelemahan kami, sehingga dengan pengampunan yang Engkau berikan, reformasi yang telah dimulai oleh Martin Luther, Zwingli, dan para tokoh reformasi yang lain terus menggema di hati kami. Kami kembali kepada firman Tuhan yang memberi kehidupan kepada kami, setia dan taat di dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan. Hukum kasih harus menjadi gaya hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami dan pengakuan kami di hadapan-Mu,
yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, ketika kita mengaku dosa dan kelemahan kita, maka sekarang saya membacakan berita anugerah yang diambil dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang sebagai hamba Tuhan, maka saya meneruskan anugerah ini pada saudara sekalian, bahwa pengampunan dosa telah terjadi, dan saya beritakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan saudara menjawabnya dengan dan kali ini liturginya agak berbeda. Saya mengundang saudara bangkit berdiri dan masing-masing memberikan salam sesuai dengan anjurannya di sini, salam namaste. Ya. Begitulah Tuhan mengasihi dan menyayangi kita, sehingga tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi batas, tidak ada lagi penghalang dalam perjumpaan kita sesama kita, dan juga tidak ada lagi penghalang dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Sekarang kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman-Nya, dan saya persilakan saudara duduk kembali. Firman Tuhan akan diambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, namun sebelumnya mari sekali kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami hamba-hamba-Mu siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara, sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Jadi
saudara-saudara pakaiannya agak mencolok gitu ya, merah, kemudian biru, ada beberapa putih gitu ya. Ya, untuk yang berpakaian merah saya kira memang minggu lalu sudah dihimbau karena hari ini adalah hari reformasi, maka dianjurkan untuk mengenakan warna merah. Tetapi yang biru dan ungu beserta putih juga tetap sama. Karena ungu itu menggambarkan tentang kemuliaan Tuhan. Sedangkan kalau biru itu keabadian. Tidak ada batas, tidak ada limit. Selalu akan seperti itu. Menggambarkan tentang konsistensi Allah yang tetap sama di dalam kasih dan pemeliharaannya. Sedangkan putih kan sudah tahu, putih itu artinya suci seperti itu ya. Merah berarti berani. Warna-warna yang lain saya kira tetap berharga dan bernilai. Itu adalah warna pelangi yang memang diciptakan oleh Tuhan. Saudara, hari reformasi diperingati setiap tanggal 31 Oktober. Di situ ada suatu perubahan di dalam sikap hidup bergereja. Di mana awalnya saudara-saudara ada satu konsep dan pengajaran di dalam kekristenan. Waktu itu belum ada Protestan ya. Waktu itu orang-orang berpikir seperti ini secara sederhana. Orang-orang yang mati itu kemana ya? Apakah dia langsung ke sorga atau dia di mana beradanya? Kemudian muncullah konsep api penyucian. Orang-orang yang ada dalam pemikiran atau kepercayaan konsep api penyucian itu adalah orang yang mendapatkan anugerah Tuhan. Jadi tidak di neraka keberadaannya, tetapi sekaligus juga tidak di surga. Oleh karena itu, orang-orang yang dalam api penyucian ini perlu didoakan dengan doa-doa dan pujian-pujian dan kidung-kidung. Dan itu berlangsung berabad-abad, cukup lama. Hal seperti itu dilakukan. Sehingga orang-orang yang ada di bumi ini merasa tenang, merasa nyaman kalau sudah dapat mendoakan orang-orang yang mereka kasihi, yang telah dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu. Dengan didoakan, dengan dibawa puji-pujian, harapannya akan ada di surga. Seperti itu. Nah, kemudian lama-lama saudara, setelah praktek ini berjalan berabad-abad, muncul satu ajaran baru ketika kebutuhan keuangan untuk membangun gedung-gedung gereja. Ya, pada konteks saat itu adalah membangun Basilia yang ada di Roma, Saint Petrus. Jadi membangun gedung gereja Petrus yang ada di Roma. Kemudian dikeluarkanlah di situ surat indulgensi. Dan surat itu mau menegaskan apabila orang-orang yang berdoa itu memasukkan sejumlah uang atau koin, kemudian ketika koin itu sudah berbunyi, ting seperti itu, dibayarlah atau dikeluarkan surat indulgensi. Dan praktek ini di satu sisi melegakan, karena apa? Karena bisa selesai urusannya. Begitu sudah dapat surat, selesailah urusannya tentang doa-doa itu, aman dah. Tetapi dari sisi lain, para teolog-teolog lain, para imam-imam atau para pemimpin agama yang lain seperti Martin Luther melihat sesuatu yang berbeda. Ini adalah sebuah penyimpangan. Martin Luther misalnya melihat kitab Roma pasal 1 ayat 16 yang mengatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Jadi tidak ada kaitannya dengan jual beli,
surat indulgensi. Mungkin secara lebih tajam dia mengatakan keselamatan itu tidak ada kaitannya dengan persembahan seperti itu. Keselamatan itu murni pekerjaan Allah, murni karya Allah. Kemudian dia juga melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, keselamatan itu bukan usaha manusia. Tidak ada usaha kita, jasa-jasa kita di situ. Itu murni adalah anugerah Tuhan bagi manusia ini. Kemudian dari situ maka Martin Luther membuat dalil-dalil yang menjelaskan tentang keselamatan itu, yang akhirnya dirumuskan setelah tentu berdiskusi dengan para teolog lainnya dengan 3 hal ya. Sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Artinya manusia itu diselamatkan oleh anugerah Allah. Tetapi manusia juga, orang-orang percaya itu juga hidup oleh firman Tuhan. Dan orang-orang percaya itu juga hidup oleh iman. Jadi ada iman, rasa iman dan percaya, kemudian ada kitab suci yang menjadi patokannya. Pengeluaran surat indulgensi itu tidak ada di dalam kitab suci. Sekalipun dalam debat teologi itu bisa dikatakan Trinitas juga tidak ada. Kenapa orang percaya dengan Trinitas dan sebagainya. Tetapi akhirnya pengaruh Luther itu luar biasa di Jerman, sehingga dalam waktu singkat dalil-dalil yang dibuat oleh Luther yang jumlahnya 95 dalil itu menyebar luas di daratan Eropa. Dan akhirnya saudara-saudara pada tahun 1517 pada bulan Oktober, 31 Oktober dideklarasikan sebagai hari reformasi. Lahirnya gereja Protestan. Saudara, kalau kita kaitkan dengan keadaan kita hari ini, kalau saudara lihat di depan, di situ ada seperti telur, ya. Itulah yang menggambarkan tentang kehidupan dan pengharapan. Gereja Bali pada tanggal 11 November yang akan datang genap berusia 90 tahun. Dan hari ini kita akan membuka masa raya HUT GKPB yang ke-90 yang kita akan rayakan sampai tanggal 11 atau 14 November yang akan datang. Sebelum kita membukanya, saudara, mari kita kembali kepada teks Alkitab yang kita baca tadi dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 6. Intinya di situ ada 3. Yang pertama adalah tentang kemerdekaan Kristen. Orang-orang Kristen itu dipilih oleh Tuhan dengan caranya yang sangat unik. Kenapa saya katakan unik? Karena tidak ada yang seragam, saudara, cara pemilihan Tuhan. Ada orang yang menjadi percaya karena memang sudah lahir dari keluarga yang percaya. Mungkin dari kakek neneknya, dari ayah ibunya, kemudian dia generasi yang berikutnya lahir sudah dalam keadaan percaya. Ada karena sakit yang tidak sembuh-sembuh, lantas satu hari hamba Tuhan atau majelis atau orang-orang percaya datang mengurapi dengan minyak dan berdoa, maka terjadi kesembuhan. Atas kesembuhan itu dia mengambil keputusan untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Ada juga karena berbagai kesulitan yang dihadapinya. Misalnya dia menjadi orang-orang yang tertuduh sampai akhirnya dipenjarakan, di penjara mereka mendengarkan kabar baik, mendengarkan Injil Tuhan, dan di situ hidupnya diubahkan. Ada juga karena perkawinan
yang tadinya keyakinannya berbeda, tetapi karena cintanya yang berkobar-kobar, yang begitu dalam, sehingga semua ditinggalkannya, termasuk agamanya yang lama, memilih keyakinan baru karena perkawinan atau karena pernikahan. Ada juga karena mimpi-mimpi, karena belajar tentang berbagai ajaran-ajaran yang baik, dan dari situ kemudian ada ilham, ada Roh Kudus yang mengingatkan tentang kebenaran yang sejati. Nanti kita akan lihat ada video singkat tentang perjalanan Gereja Kristen Protestan di Bali. Jadi saudara, ada banyak cara Tuhan memanggil dan memilih kita menjadi pengikutnya, dan semua cara itu adalah baik menurut pandangan Tuhan. Nah, untuk apa dipilih? Untuk apa dipanggil? Bagian yang pertama adalah kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Oleh karena itu atribut-atribut lain, ajaran-ajaran terdahulu itu jangan menjadi yang utama. Nah, di sini dalam kitab Galatia, Paulus melihat masih ada perdebatan di antara mereka tentang sunat, dan mengharuskan orang-orang yang percaya itu disunat. Ya, kalau orang Yahudi karena percaya dengan hal itu mungkin tidak ada persoalan, karena ada memang perintah Tuhan untuk mereka. Tetapi orang-orang yang di luar, ya di Galatia itu sudah di luar Yahudi, tidak menjadi keharusan. Nah, kalau di situ menjadi keharusan, itulah pentingnya Paulus menegaskan bahwa tidak terlalu penting orang bersunat atau tidak. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita kaitkan bacaan ini dengan ayat selanjutnya, orang yang percaya itu harus menghasilkan buah. Orang yang percaya itu harus menundukkan dirinya di bawah kuasa Roh Kudus. Jalan pikirannya, jalan hidupnya itu harus dituntun oleh Roh Kudus. Dengan begitu maka mereka akan menghasilkan buah-buah roh. Apa buah roh itu? Ada di ayat 22, 23 begini. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi orang yang percaya, orang yang dipilih oleh Tuhan itu harus menghasilkan buah. Bukan hanya dipilih, distempel menjadi percaya, menjadi Kristen, selesai. Tidak, saudara. Dia harus bekerja menghasilkan buah. Buah yang pertama apa? Kasih. Yang kedua sukacita. Yang ketiga damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan seterusnya. Itulah yang harus dinyatakan dalam hidup kekristenan kita. Itulah yang harus dinyatakan dalam kehidupan percaya kita. Yang terakhir, saudara, kalau kita kaitkan dengan introitus tadi, 1 Korintus 3 ayat 11, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bagian yang terakhir ini, saudara, memperteguh keyakinan iman kita. Pilihan saudara udah tepat, menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi kepercayaan itu bisa hilang, bisa redup, atau bisa tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu ingatlah dasar yang sudah diletakkan di dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Siapa yang kita pertuan? Siapa yang kita sembah? Siapa yang kita agungkan? Siapa yang kita muliakan? Kalau kita lihat kehidupan dewasa ini, kita melihat yang diagungkan itu materi, banyak. Budaya hedonisme, budaya pamer, saudara. Apa-apa sedikit pamer. Dia tidak sadar kalau dia memamerkan sesuatu itu adalah terselip apa di situ.
supaya dia diketahui bahwa dia sudah memiliki hal itu, dipamerkan, diupload, kemudian untuk mendapatkan hormat dan pujian. Muncullah budaya hedonisme. Orang yang menjadi follower, menjadi pengikut, akhirnya mengimpikan juga satu saat saya akan punya hal-hal seperti itu. Mengupload, kemudian setelah itu nanti ada yang mensubscribe, ada yang menjadi follower, ada yang memberi jempol dan sebagainya. Semua ada nilainya dan semua ada rupiahnya. Dan itulah yang dikejar orang. Dan dia lupa akan penciptanya. Lupa akan tugasnya. Hanya mengejar target seberapa banyak. Ya memang betul kalau followernya sudah sampai 25 juta, bayangkan aja. Dia akan dicari oleh perusahaan-perusahaan untuk mengiklankan barangnya dan sebagainya. Sekali iklan itu bisa 3 juta sampai 7 juta rupiah. Sekali iklan. Dan orang mulai menghitung, wow, penghasilannya luar biasa orang ini. Orang akhirnya mengejar materi, bukan mencari Tuhan. Kalaupun itu semua sudah didapat, dan akhirnya dia akan capek memikirkannya. Mungkin kita berpikir, salahkah kalau ada orang yang diberkati? Sama sekali tidak salah, saudara. Justru Alkitab mengatakan kepada kita, kalau kita diberkati oleh Tuhan, berbagilah. Karena berkat itu akan lebih bernilai kalau kita share, kalau kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, saya melihat di gereja ini, di GKPB, dari sejak dulu sampai hari ini juga di GKPB Bukit Doa. Gereja ini bisa hidup, bisa berjalan karena ada kekuatan keluarga-keluarga yang men-share rezekinya dengan ketulusan. Apakah dalam bentuk baju seragam, apakah dengan memberi stimulus kalau kita mengadakan kegiatan-kegiatan penggalian dana, diberi stimulus dulu sehingga yang lainnya ikut beramai-ramai ambil bagian. Jadi orang-orang kuat itu harus menjadi berkat bagi sesamanya. Orang-orang yang diberkati harus mengikuti pola kehidupan Israel yang benar ya. Blessed to be blessed. Diberkati untuk menjadi berkat bagi yang lain. Itulah jati diri kekristenan kita, saudara. Dan itulah reformasi. Orang yang sudah mereformasi dirinya adalah orang yang memberi hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan memberkatinya, kalau Tuhan memberinya begitu rupa, maka dia ingat dengan penciptanya. Dia tidak pernah lupa dari mana dia memperoleh hal itu. Semua itu berasal dari Tuhan. Sekalipun mungkin kita bisa mengatakan ini kan karena saya hemat juga, karena saya juga menabung, karena saya kerja keras. Itu juga boleh, saudara, tidak keliru. Tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang telah mengaruniakan semuanya itu. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Galatia tentang kemerdekaan Kristen. Orang-orang Kristen yang memiliki kemerdekaan adalah orang yang tidak terkungkung lagi oleh kuasa dosa, tidak lagi terkungkung oleh kerinduan untuk dimuliakan dan dipuji-puji, sama sekali tidak. Tetapi orang-orang yang merdeka dengan menerima berkat-berkat Tuhan dan dengan bebas juga menyalurkan berkat-berkat Tuhan itu kepada sesamanya dan juga kepada gerejanya. Jadi saudara-saudara, ketika kita memaknai hari reformasi, kita mengingat apa yang diperjuangkan oleh Martin Luther. Dia sudah menjadi tokoh reformator, berani menentang kekuatan gereja pada waktu itu dengan berteologia dan berapologia, memberi penjelasan yang berdasarkan kitab suci bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah Tuhan, dan manusia itu hidup oleh karena iman, dan sekaligus dia hidup oleh karena firman Tuhan. Marilah kita teruskan perjuangan dari Martin Luther ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Kita hidup dari firman-Nya.
tetapi sekaligus juga menjadi orang-orang merdeka yang tidak lagi dikungkung dan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita saat teduh. Ya Tuhan, tanamkanlah firman-Mu, seberapa banyak yang dapat kami pahami dan mengerti. Biarlah kami hidup oleh anugerah Tuhan. Kami hidup oleh iman dan percaya kami kepadamu. Dan kami hidup oleh firman Tuhan. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengakui iman kita dengan menaikkan pujian Hatiku Percaya. Saudara, kita akan melihat bagaimana gereja Kristen Protestan di Bali lahir, dan ini perlu waktu sedikit bagi tim multimedia untuk mempersiapkan. Jadi baptisan pertama terjadi di Tukadjepoh 90 tahun yang lalu, itu ada di Banjar Untal-Untal. Bagaimana kisahnya kita bisa lihat nanti dalam video ini. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 11 November 1931 adalah waktu Tuhan bagi Pulau Bali. 12 orang Bali menyerahkan diri mereka kepada Sang Juru Selamat dengan memberi diri dibaptis sebagai pengikutnya yang sah di hadapan Tuhan dan sesamanya manusia. Tidak mudah perjalanan Injil di Pulau Dewata. Para penguasa berusaha menutup pintu Injil dan membiarkan Bali tetap tidak menikmati cahayanya. Namun, Sang Penguasa Tunggal alam semesta tidak tunduk kepada wibawa manusia. Ia selalu punya cara untuk menyatakan dirinya kepada mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Sang Tohang, seorang Tionghoa, diutusnya ke pulau yang eksotik ini membawa Injil bagi kaumnya. Namun kuasa Allah dalam Injil tidak terbendung.
Injil merambat ke segala arah mencari jiwa-jiwa yang rindu pencerahan. Di untal-untal, seorang pria terpelajar tersentuh dengan kuasa Allah oleh Injil. Ia mengerti bahwa puncak segala kebijaksanaan adalah mengenal Tuhan dan hidup kekal pemberiannya. Di Budo, seorang penguasa ilmu kegelapan takluk kepada kuasa Allah yang nyata dalam diri sang utusan Injil, menjadi pembuka jalan bagi penyebaran Injil. Bahkan seorang penikmat sastra yang haus akan kebenaran takluk kepada berita Injil, berita yang membebaskan dia dari segala kehausan dunia. Ia mengabdikan diri untuk menolong sesamanya yang lemah dan terbelenggu, serta menjadi utusan Injil. Di Pelamingan, seorang yang haus dan rindu akan kebenaran yang memerdekakan, tersentuh oleh berita Injil dan memberi dirinya menjadi milik Sang Juru Selamat. Dengan tabah ia mengikut Kristus, sekalipun ia harus menderita penganiayaan dari orang-orang terdekatnya. Melalui orang-orang Bali yang telah menyerahkan diri kepada Kristus, Injil terus tersebar, bahkan sampai ke Abian Base. Mereka bersekutu, saling mendoakan dan bertumbuh, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Demikianlah GKPB mula-mula tumbuh di Bali, menggenapi firman Kristus yang berkata, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Salam untuk seluruh warga jemaat GKPB dimanapun berada. Kita sangat-sangat mengucap syukur bahwa kita sekarang berada di masa raya ulang tahun yang ke-90. Ini semua terjadi oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan saja, dan oleh karena kegigihan para pendahulu kita untuk mempertahankan iman mereka sampainya kita pada saat ini. Kita sangat-sangat mengucap syukur. Tuhan begitu mengasihi GKPB dan kita semua. Mari kita lanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Kita benar-benar menjadi gereja yang membawa keadilan dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Dan kita benar-benar merayakan masa raya ulang tahun ke-90 ini dengan penuh semangat. Kita benar-benar mengucap syukur karena Tuhan yang memberkati kita. Mari kita lanjutkan semuanya ini ke generasi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ke-90. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kepada saudara-saudara sekalian tentang simbol ini. Saudara lihat di sini ada bulat telur, kemudian ada tulisan HUT yang ke-90, diubahkan Kristus untuk bertindak adil. Kemudian di sini ada keadilan, di sini ada salib, dan salibnya itu orang bisa berjalan. Nah, kira-kira apa artinya? Saya bacakan dulu arti daripada logo ini. Yang pertama, lingkaran itu menyimbolkan kehidupan dan pengharapan. Jadi melalui di sini digambarkan kehidupan dan pengharapan. Kehidupan dalam Kristus dan pengharapan akan kehidupan di masa kini dan juga di masa yang akan datang, di mana kehidupan kita dijamin, dituntun, dikuasai, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, salib.
Salib besar adalah salib Kristus yang berkuasa mengubahkan hidup manusia dari kehidupan lama menuju kehidupan yang baru. Itulah sesungguhnya hakikat gereja, yakni orang-orang yang dipanggil keluar untuk menerima keselamatan dan hidup di dalam terang Kristus. Yang ketiga, manusia yang sedang berjalan. Di sini ada manusia yang sedang berjalan. Melewati salib Kristus adalah orang yang diubahkan. Orang-orang yang sudah ditransformasikan. Seperti Martin Luther dan orang-orang lain pengikutnya. Diubahkan oleh Kristus untuk berlaku adil dalam kehidupan keseharian. Kemudian yang bagian D, di situ ada simbol GKPB. Dan HUT yang ke-90 ini diajak untuk merenungkan dan menghayati tugas panggilan menuju ke arah salib. Oleh karena itu ada pujian salib di depan. Menuju ke arah salib, ke arah salib Kristus, dan terus-menerus mau dibentuk dan diubahkan olehnya. Mungkin timbul pertanyaan, mau diubahkan menjadi apa? Diubahkan untuk berperilaku adil dalam kehidupan. GKPB yang berusia 90 tahun ini jangan sampai terjerumus menjadi gereja yang menistakan prinsip keadilan, yaitu kembali kepada kehidupan yang lama dalam kegelapan, melainkan hidupnya harus terus-menerus diterangi kuasa Roh Kudus yang menuntun pada tindakan yang menjunjung nilai-nilai keadilan. Itulah penjelasan tentang simbol. Saudara bisa lihat di dalam WhatsApp group tentang simbol ini, dan penjelasannya juga ada di situ lebih komplit. Saya mengundang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akan membuka bersama-sama pekan Masa Raya HUT GKPB yang ke-90. Saudaraku seiman dalam Kristus, perjalanan gereja dalam sejarahnya tidak akan pernah punah. Walaupun musuh dan pengkhianat tidak sedikit, termasuk pandemik COVID-19. Namun gereja tetap dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya. Sekarang kita memasuki tatanan baru atau tatanan masa depan yang baru. Dan GKPB memasuki usia yang ke-90. Marilah kita mengevaluasi diri dan membiarkan hidup kita diubahkan oleh Kristus. Itulah, atas dasar itulah Masa Raya Hari Ulang Tahun ke-90 GKPB dengan tema menjadi gereja pembawa keadilan dan subtema diubahkan Kristus untuk bertindak adil, yang dimulai dari tanggal atau hari ini Minggu 31 Oktober sampai dengan Minggu 14 November. Saya buka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tepuk tangan. Sambil tetap berdiri, kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini
Kita ulangi lagu ini saudara. Ketika kita mengatakan kusembah Kau Tuhan, kita coba angkat tangan kita dan wajah kita menghadap ke atas. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembahlah Tuhan, angkatlah tanganmu saudara-saudara. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Saudara silakan. Dimohon waktunya sejenak, saya akan membacakan warta jemaat. Pertama-tama diucapkan terima kasih kepada seluruh penata layan yang telah ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara-saudara sekalian. Agenda pelayanan seminggu. Hari Senin tanggal 1 November ada doa bersama jemaat secara Zoom meeting. Hari Selasa tanggal 2 November tanggal 21 yang pertama, persekutuan warga senior ibadah diadakan di ruang lantai Mendua Bukit Zaitun. Yang kedua, ibadah syukur Pewedian Kristawati secara Zoom meeting, link dari Sinode. Kemudian hari Kamis 4 November, ibadah syukur Pewe warga senior pukul 17, Zoom meeting, link dari Sinode. Kemudian hari Jumat tanggal 5 November 2021 ada ibadah sekolah minggu secara Zoom meeting. Dan Sabtu 6 November 2021 ada ibadah syukur Pemuda Kristiase Zoom meeting, link dari Sinode. Berikut masa raya HUT ke-90 Gereja Kristen Protestan di Bali dengan mengangkat tema menjadi gereja pembawa keadilan dan subtema diubahkan Kristus untuk bertindak adil. Masa raya HUT ke-90 GKPB akan dimulai pada tanggal 31 hari ini hingga 14 November 2021. Dalam masa raya HUT ini dihimbau dapat memperhatikan jadwal kegiatan di masa raya ini yang dikirimkan melalui WA Group Wilayah. Pengurus kategorial dan anggota kategorial kiranya dapat mengikuti ibadah kategorial secara sinodal dengan memperhatikan agenda pelayanan. Jemaat juga diharapkan dapat mengisi amplop pengosongan diri setiap harinya, dan jemaat dapat mengumpulkan bersama-sama dalam ibadah minggu 14 November 2021 yang akan dipergunakan untuk pembangunan rumah Tuhan Jemaat Sinar Urip Carangsari. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Elizabeth Lakehiku, ibunda dari Bapak Alfred Antonius Tonike,
pada hari Minggu 24 Oktober 2021 pukul 13.45 WITA di ND. Majelis dan jemaat turut berduka dan mendukung keluarga dalam doa. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan. Demikian pokok-pokok warta jemaat hari ini. Warta jemaat selengkapnya dan juga laporan keuangan dapat dibaca melalui warta jemaat di WhatsApp grup wilayah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk warta jemaat yang sudah dibacakan. Saya ingin menambahkan satu, yaitu ucapan selamat datang kepada keluarga Bapak Isar Nainggolan beserta ibu dan juga anak-anak. Saya bersyukur sekali hadir di gereja ini dan didukung penuh oleh beliau, oleh orang tua kita. Dan saya kira hari ini hadir anak-anak beliau, ada Pak Yogi dengan ibu, yang Pak Yafet yang mana ya? Pak Yafet dari Surabaya, kemudian juga Mbak Hisni dengan suami ya. Ya, selamat datang di Gereja Tuhan. Saya sudah mengenal nama ibu dan bapak. Pak Yogi sudah beberapa kali ketemu dengan ibu, tapi Pak Yafet dengan Mbak Hisni dengan suami baru kali ini. Selamat datang di Gereja Bukit Doa, dan kami senang bahwa orang tua, Bapak Ibu, Pak Isar dan Oma jadi sangat mengasihi kami di sini dan juga mengasihi semua majelis dan juga jemaat Tuhan. Kami berdoa kiranya dimanapun Bapak bertugas, Bapak dan Ibu bertugas, kasih Tuhan akan selalu hadir di situ. Itu saya kira berita tambahan, dan sekarang ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu baik, yang berkuasa atas maut dan mengalahkan kuasa maut itu melalui salib. Dan dari salib itulah ada anugerah Tuhan yang terbesar bagi kehidupan manusia, di mana semua dosa dan kelemahan telah dihapuskannya. Dari situ ada kepercayaan yang ditaruh oleh umat Tuhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan atas kepercayaan itulah kami menaikkan doa-doa kami. Kami bersyukur untuk Indonesia yang luas, yang besar, dan kaya, serta makmur. Terima kasih untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, kepala desa, lurah, dan kepala-kepala lingkungan atau ketua RT dan RW.
Tuhan, kami sungguh mensyukuri akan rahmat-Mu bagi Indonesia. Di sini kami bisa hidup berdampingan damai antara satu dengan yang lain. Begitu banyak suku, etnis, dan juga agama, tetapi kami dipersatukan. Kami bisa membangun negeri ini walaupun banyak pulau, bahkan ribuan pulau. Khususnya di masa pandemik ini, pemerintah telah berhasil mengatasinya dengan baik. Biarlah ini kami syukuri ya Tuhan, kerja keras dari Presiden dan seluruh jajarannya. Kami doakan juga TNI, Polri yang bekerja keras menjaga NKRI siang dan malam, dan juga mengatur keamanan dan ketertiban di negeri kami. Kami juga doakan anak-anak Tuhan yang mengabdikan diri di semua lini kehidupan bangsa ini, baik di sektor swasta maupun di pegawai negeri. Tuhan hadir di situ memberi kekuatan dan memampukan anak-anak-Mu untuk menjadi terang bagi bangsa ini. Menjadi alat Tuhan yang membawa shalom, damai sejahtera di tengah-tengah tempat kerja mereka. Kami bersyukur juga atas pelayanan gereja-Mu di dunia ini dan khususnya di Pulau Bali. 90 tahun perjalanan gereja-Mu di pulau ini. Dengan masa-masa yang sulit kurang lebih 50 tahun. Kemudian ada enlightenment atau pencerahan dan semangat baru yang dibawa oleh Dr. Wayne Master ketika pulang dari Amerika. Dan di situ kami bangkit dan semangat, serta diikuti oleh para pemimpin gereja yang lain, mengantarkan jemaat ini menjadi kuat di dalam iman, persekutuan, dan pelayanan. Terima kasih juga untuk kehadiran dari saudara-saudara kami dari berbagai pulau, dari berbagai suku di Indonesia ini yang telah memperkuat pelayanan gereja-Mu di Pulau Bali. Menjadi warga jemaat atau menjadi simpatisan, menjadi saudara di dalam pelayanan kami, bersama-sama melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk berbagai kontribusi positif, bantuan-bantuan yang telah diberikan, sehingga gereja-Mu mampu melakukan pelayanannya. Hari ini kami sudah membuka masa raya ulang tahun yang ke-90. Materi sudah disiapkan oleh Departemen Persekutuan dan Pembinaan. Kiranya itu mendapatkan perhatian dari seluruh jemaat, khususnya kategorial, yang semuanya sudah mendapatkan materi yang akan kami gunakan pada sepanjang masa raya ini. Mampukan kami bersyukur ya Tuhan atas karya-Mu yang ajaib di dunia ini. Mampukan kami bersyukur karena Tuhan sudah membuat kami berhasil di dalam pelayanan kami. Mampukan kami bersyukur karena Tuhan sudah memampukan kami bisa berkontribusi di dalam dunia ini kepada bangsa dan negara, memberi hasil-hasil yang terbaik. Biarlah kiranya apa yang sudah dikerjakan oleh gereja-Mu lewat pendidikan, lewat yayasan sosial, lewat berbagai aktivitas pelayanan lainnya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami di GKPB Bukit Doa yang merayakan ulang tahunnya dari tanggal 31 Oktober sampai tanggal 5 November. Ananda Ikade Christian Adi, Saudara Diki Alessandro Weni, Ananda Maleaki Kian Renati, Ibu Irene Korputi, Bapak Made Suharyawan, Saudara Herman Tukimin, Ananda Sean Abimayu Sinaga, Ananda Kristi Jessica Regina Runtu, Ibu Lalain
Michelin Kansil, Bapak Tilo Alner, Bapak Bala Jurumana, Saudara Roni David Skeling, Ibu Rahel Nubatonis. Itulah saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 31 sampai 5 November. Tuhan kiranya hadir memberikan sukacita dan kebahagiaan kepada diri mereka masing-masing. Kami juga mengucap syukur bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya tanggal 2 November, yaitu Bapak Heri Rose dan Ibu Olga Tintingon, Bapak Dionysius Taubnas dan Ibu Sufleni Atse, Bapak Yermias Bulu Komba dan Ibu Risa Umami, Bapak Slamet H. Simarmata dan Ibu Justina Tiaswe, Bapak Iwayan Budewarse dan Ibu Muji Astuti. Tuhan sempurnakanlah sukacita di hati bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Cinta dan kasih selalu ada dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain yang tidak dicatat dalam warta liturgi ini, yang juga berulang tahun dari tanggal 31 sampai 5 November dan juga berulang tahun pernikahan. Tuhan hadirlah, beri sukacita, kebahagiaan dan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah rumah tangga, dan masalah yang lain, Bapa hadirlah untuk memberi berkat dan pertolongan kepada jemaat-Mu. Kiranya dengan kehadiran Tuhan mereka tidak berjuang sendirian, tetapi mereka sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang memelihara mereka. Kami juga doakan bagi saudara-saudara kami yang bekerja di luar Pulau Bali, dimanapun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan hadirlah untuk menyertai dan memberkati mereka. Kami mengingat di sini ada Pak Timotius Billy yang di Sumba, Pak Kanis yang di Labuan Bajo, Pak Lumansik yang ada di Sorong, Pak Abilawa yang ada di Surabaya, dan Pak Diki yang ada di luar negeri. Tuhan kiranya Engkau hadir memberi berkat dan pertolongan buat mereka semua. Demikian ya Tuhan doa syukur dan syafaat kami yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat Tuhan, kasih setia Tuhan sangatlah besar, melimpah dan selalu nyata dalam kehidupan kita. Sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 11b sampai ayat yang ke-12. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil membawa persembahan ke depan yang akan diarahkan oleh para majelis, kita mengiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 302 ayat yang pertama sampai dan berikutnya.
Tuhan, kita akan menaikkan doa persembahan dalam bentuk pujian. Persembahan kami yang akan disautin oleh majelis dan akan bersama-sama mengaminkan dia. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian persembahan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan menerima pengutusan dan berkat dengan menyanyikan pujian Yabes 2 kali. Kita tetap berdiri, kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 408, bait yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Apakah
Silahkan duduk dan saat teduh bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai bertemu kembali dalam ibadah minggu depan.